Tahu kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan juga dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri. Yang datang kalau bersama PDI itu tidak neko-neko, kita tidak pernah nusuk dari belakang. Satu, kinerjanya, dua, termasuk partainya. Ya, kalau memang gentle betul sudah seperti itu, gitu ya, akan lebih baik. Itu menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Survei terakhir, survei Carta Politika menyebutkan mayoritas responden menyetujui adanya reshuffle. Apakah memungkinkan ada lagi reshuffle, Pak, di ujung? Mungkin. Akan melakukan reshuffle kabinet, Pak. Reshuffle. Terima kasih, Pak. Dalam waktu dekat, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ditunggu aja. Dari Nasdem gimana, Pak Jokowi? Dari Nasdem gimana, Pak? Ditunggu saja. Untuk reshuffle, Pak. Besok. Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu. Berapa menteri, Pak? Berapa menteri? Jangan sampai ada presiden-presiden mendadak di Republik kita ini. Presiden dadakan yang mencoba berasumsi dirinya sebagai presiden atau mempengaruhi presiden, ya, mempengaruhi presidential rights, prerogatif presidential rights ya presiden. Jangan. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Sebelum masa jabatan berakhir, Presiden Joko Widodo ini memberikan sinyal akan kembali melakukan reshuffle kabinet atau perombakan kabinet. Nah, dalam beberapa kesempatan tentunya Presiden Jokowi memberikan kode-kode dan juga menyebut kocok ulang kabinet akan dilakukan. Nah, sejumlah elit dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bahkan belak-belakan meminta Presiden untuk mengevaluasi menteri-menteri Nasdem usai mengusung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 dan juga bekerjasama dengan partai oposisi. Nah, apa alasan Presiden Joko Widodo tentunya melakukan kocok ulang atau reshuffle menterinya? Lebih berat untuk alasan politik atau benar-benar alasan kinerja atau profesionalitas para menteri? Benarkah juga PDIP ini mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle? Bagaimana juga tanggapan dari Nasdem merespon wacana ini? Lalu adakah kemungkinan juga partai koalisi lain ini akan mendapatkan jatah kursi menteri jika wacana ini benar dilakukan? Kita akan bahas dalam diskusi kita di Fokus Terkini TVRI dengan judul Reshuffle Kabinet Kinerja versus Politik bersama saya Ardianto Wijaya malam hari ini. Sudah hadir sejumlah narasumber kita di malam hari ini yang tentunya kita akan ajak diskusi senior-senior yang hadir malam hari ini. Kita sapa satu persatu Bang Effendi Hoiri, Gus Coy, politisi Partai Nasdem. Gus Coy, Assalamualaikum, salam sehat Gus. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita ya. Masya Allah, sambil pakai kopiah tentunya malam hari ini Gus. Ini identitas Indonesia. Identitas Indonesia. Nah, yang juga senior di sebelah saya, yang tentunya malam hari ini juga hadir, Bang Andreas Hugo Pereira. Bang Andreas, selamat malam, salam sehat Bang Andreas. Salam sehat, selamat malam. Baik, selamat ulang tahun kemarin ya. Oh iya, makasih. Terima kasih. Baik, yang hadir pula Prof. Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Prof. Effendi, salam sehat Prof. Salam sehat, Jaya ini profesornya untuk yang luar negeri nih. Oh siap. Yang dalam negeri sudah saya kembalikan. Siap. Jadi siap. Pak Effendi, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan juga yang paling ujung, Kang Ujang Komarudin, pengamat politik sekaligus Direktur Indonesia Political Review. Kang Ujang, Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Baik, yang tentunya ini menjadi perbincangan ini kan sejak akhir tahun sampai dengan detik ini masih belum ada tanda-tanda. Nanti kita juga akan undang Bang Ali Mohtar Ngabalin dari KSP. Kira-kira seperti apa juga, apakah benar akan berlangsung pada minggu-minggu ini atau seperti apa. Tapi saya akan ke Gus Coy dulu. Gus Coy, artinya ini kan yang menjadi sorotan cuman menteri-menteri dari Nasdem. Padahal kan juga sudah ada KIB, sudah ada Koalisi Indonesia, Kebangkitan Indonesia Raya. Artinya ini kan apakah memang deklarasi dari Anies Baswedan dan juga koalisi dengan partai-partai oposisi ini yang menyebabkan adanya riak-riak terkait dengan reshuffle ini atau seperti apa, Gus Coy? Nggak tahu.
Nggak tahu. Tanya. Kira-kira kalau menurut Nasdem sendiri seperti apa? Apakah tanya yang mau mereshuffle, tanya yang mau atau yang sudah usul atau mempengaruhi presiden untuk mereshuffle Nasdem. Artinya dimaksud Pak Johnny G. Plate itu jangan ada presiden-presiden atau baru itu seperti apa Gus? Artinya Nasdem presiden mendadak. Presiden mendadak tadi kan? Jadi yang ngomong begitu kan dia semacam bertindak seolah dia punya otoritas seperti presiden, mengevaluasi bla 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 bla, menilai bla bla bla, kemudian menyimpulkan ini harus diganti. Itu kan perilaku seperti presiden. Perilaku seperti presiden. Artinya yang kemarin kira-kira begitu menurut sekjen tadi ya. Iya. Tapi begini, kami dalam posisi pertama semuanya menyerahkan kepada presiden karena presiden punya hak prerogatif mengangkat dan memberhentikan seluruh pembantunya atau kabinetnya, menteri-menterinya. Itu satu. Tapi yang kedua yang harus juga diingat adalah presiden jadi presiden itu tidak dadakan, tidak ujuk-ujuk, tidak datang dari langit. Itu melalui proses demokrasi, pemilu 5 tahunan, dan itu ada syarat-syarat. Termasuk syaratnya adalah diusung presiden, gak ada yang independen, tapi diusung oleh partai dengan syarat 20% kan, parliamentary threshold. Nah, presidensial threshold kan, presidensial threshold. Nah, yang mengusung itu juga punya hak. Hak untuk ikut terlibat dalam pemerintahan, hak untuk ikut berada dalam kekuasaan itu, jadi menteri apa, jadi menteri itu punya hak. Meskipun itu tidak tertulis, tidak ada narasinya, tidak ada pasal, tetapi di situ ada moralnya. Di situ ada etikanya. Di situ ada pengertiannya. Jadi orang yang diberi jasa baik, yang diusung, yang semuanya effort kita keluarkan untuk pengorbanan dalam rangka kemenangan, siapapun yang terlibat, partai apapun yang terlibat, di sini punya hak. Artinya jangan lupakan keringat yang sudah dimiliki Nasdem gitu ya. Terserah bahasa apa saja ya, tapi kira-kira begitu. Itulah sesungguhnya kehidupan. Itulah sesungguhnya take and give kehidupan. Itulah sesungguhnya resiprokal kehidupan. Jadi semuanya harus seimbang. Berbeda hak prerogatif presiden dengan raja. Itu berbeda. Kalau raja prerogatifnya itu mutlak, absolut, ya, karena dia monarki. Dia memiliki semuanya, rakyat ikut. Tapi kalau demokrasi seperti ini, maka hak prerogatifnya bukan absolut, bukan mutlak. Bukan absolut, bukan mutlak. Iya, jadi semuanya harus dipertimbangkan. Sehingga ketika seorang presiden, siapapun, ini bukan hanya Jokowi. Ini saya alamatkan kepada siapapun yang menjadi presiden Indonesia. Hari ini maupun di masa yang akan datang. Gitu kan? Artinya selama undang-undangnya masih seperti ini, maka siapapun yang jadi presiden, mau ngangkat menteri, mau memberhentikan menteri, semuanya melibatkan partai-partai yang mengusung, partai-partai yang punya peran dalam percaturan politik. Artinya diserahkan kepada hak prerogatif presiden, tapi itu tadi jangan lupakan sejarah yang lalu begitu ya. Dalam artian jangan lupakan juga keringat yang dari Nasdem ini sudah dihitung dari berbagai aspek sejarah, aspek politik, aspek moral, kultural, aspek kebersamaan, ya, itu semua harus dihitung sehingga kemudian presiden di situ mencerminkan sebagai seorang pemimpin pemimpin yang negarawan, pemimpin yang memiliki kearifan, ya, pemimpin yang mengerti tentang unggah-ungguh, ngerti tentang akhlak, ngerti tentang etika. Dan bicara etika politik juga salah satunya iya ya. dong. Jadi komprehensif di situ karena presiden bukan hanya kepala pemerintahan yang hanya melihat aspek kerja, tapi juga
kepala negara yang mempertimbangkan dari segala macam aspek. Oke, sekarang saya ke Bang Andreas. Bang Andreas, artinya ini apa yang tadi sudah diungkapkan Gus Coy, bahasa halusnya jangan lupakan keringatnya Nasdem dong, begitu. Kalau misalnya ya boleh aja Bu, tapi ya. ini dispesifikkan Jadi, kita mau bicara mana. Oke. Artinya menjawab apa itu. Kita tanya dulu elit PDI sebetulnya seperti apa, kan kalau Bang Jarod kemarin bilang karena memang Komisi 4 dan juga mitra dari Menteri Pertanian, Menteri LHK begitu, atau seperti apa sebetulnya ini untuk wacana reshuffle, Bang Andreas? Jadi memang soal reshuffle ini secara ya lisan sudah disampaikan oleh Presiden bahkan sejak bulan Desember kemarin ya. Tadi kita lihat ditunggu besok, lalu apalagi ya. Kalau kepastian nanti kita dengar dari kawan kita Pak Ali Bang Ngabalin Ali, Bang Ali, karena dia baru dari istana soalnya. Apakah ini juga bocoran minggu ini? Kita nanti tanya Bang Ali ya. Nanti itu Ali yang lebih tahu gitu. Tapi soal reshuffle ini kan sebenarnya sudah disampaikan oleh Presiden dari akhir tahun yang lalu, beberapa kali bahkan. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari bagaimana ya tadi apa yang tadi Gus Coy sampaikan, sebenarnya justru kawan saya Pak Jarod yang dia sampaikan itu adalah ini kalau gentle, kalau gentle itu kan artinya mengajak. Ya supaya kita juga memahami apa yang dimaksudkan dengan etika berpolitik tadi gitu. Moral berpolitik. Karena kita ini kan jalan sama-sama gitu. Ibaratnya dalam perjalanan sama-sama, rencananya perjalanan ini kan ya dari 2014 ke 2019, 2019 sampai dengan 2024 gitu. Meskipun kata Nasdem setia sampai 2024 begitu. Ya itu kan kata Nasdem gitu, kata teman-temannya Gus Coy. Kalau Gus Coy ini saya percaya sih kalau dia setia sampai 2024 ya. Tapi maksudnya gini, bahwa dalam perjalanan itu kan ya kita tahu bahwa ini harus konsisten kita lakukan gitu. Dalam arti ya bukan hanya sekedar membicarakan itu gitu. Kita kan semua juga tahu gitu bagaimana apa yang dilakukan, apa yang diputuskan oleh Nasdem dengan ya mendukung Pak Anies. Bahkan dengan ya meskipun ini kemudian dibantah gitu bahwa ini adalah antitesa dari pemerintahan Jokowi gitu. Ya meskipun itu dibantah tapi semua orang juga tahu faktanya memang ya arahnya memang ke sana gitu kan. Sehingga ketika dalam perjalanan ini kita sudah berbelok, ya etikanya ya mundurlah dari situ gitu. Sehingga kalimat Pak Jarod di situ secara gentle itu sebenarnya secara etik membantu teman-teman ini ya lebih baik mundur gitu. Etikanya lebih baik mundur. Lebih gitu baik mundur gitu. Karena justru ya teman-teman ini yang tadinya kita sama-sama justru dia sendiri yang berbelok gitu kan. Dengan menyampaikan itu dengan usungan yang justru antitesa. Katanya antitesa, meskipun ini juga sudah dibantah gitu kan, tapi semua orang juga tahu gitu bahwa faktanya memang antitesa gitu. Nah sehingga ya kalau itu dari aspek politisnya kalau mau kita katakan. Kalau aspek kinerja mungkin ya kebetulan Pak Jarod ini kan kawan saya ini kan beliau di Komisi 4 gitu, jadi mungkin ada evaluasi yang dilakukan ya. Satu hal yang berkaitan dengan produksi beras yang disampaikan oleh Pak Menteri Menteri Pertanian yang bahwa janji kita akan ekspor beras berapa 2.000 ton kalau tidak salah 2 juta ton ke mana sudah mulai ekspor. Ternyata kemudian kita masih impor. Ini kan satu hal yang sangat ya justru akan menjadi beban terhadap pemerintahan ini. Gitu. Itu antara kinerja atau aspek politis. Ini Bang Ngabalin sudah datang, jadi kita tanyakan langsung Bang Ngabalin. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam ini bintangnya. Iya benar-benar. Terima kasih sudah hadir malam hari ini, senior. Silakan, Bang Ngabalin. Ya. Baik. Ini dulu dari Yaman. Sorry. Habis ketemu Pak Muldoko? Ya, kami tadi baru selesai jam 18.35 menit. Artinya ada bocoran terkait reshuffle? Ya, reshuffle. Reshuffle? Besok? Atau kapan? Ini
Kalau bisa jadi kalau presiden mau Rabu sesudah Pahing. Ini hari-hari Rabu. Sekarang ini hari Rabu, Bang. Hari Rabu, Kamis. Biasa kan hari Jumat tuh, hari-hari baik atau hari apa nih kira-kira? Kamis atau Jumat, Bang Abalin? Kira-kira. Tadi Dokter belum sudah menyebutkan, ngomong. belum menyebutkan. Kira-kira bagaimana? Oke. Kita tunggu pekan ini. Pekan ini artinya ya. Ini sudah fix ya. Kita Kalau kemarin tunggu kan pekan ini. meleset Kita terus nih tunggu Bang pekan Abalin. ini. Berarti kabarnya Yang besok pasti atau memang kan dalam bulan Januari ya. Bulan Januari kalau tidak ada Tapi malam aral ini sudah melintang. pekan ini. Kalau tidak ada aral melintang dan Pekan ini berarti. Presiden berketetapan hati untuk lebih cepat lebih baik. Bisa saja pekan ini. Jadi ini sekarang Ya. sudah bukan bulan ini, tapi pekan ini. Artinya Bisa pekan jadi. ini ya. Jadi lebih berarti pendek loh Bang ini. Abalin ya. Kabarnya besok. Gitu Pak Kiai. Kabarnya Ya. besok. Ya Bang Abalin, kabarnya besok atau seperti apa? Ya kalau presiden mau bisa saja besok. Bisa saja besok. Bisa saja besok. Oke, ini kan biasanya kan presiden mencari hari baik atau kira-kira hari baiknya apa? Kita tunggu. Pokoknya pekan ini tadi. Bang Effendi Ghazali menanggapi terkait dengan rencana. Ini supaya kita bicara baik-baik sebelum hari baik. Ya. Oh, ini kan judulnya di ujung waktu. Di ujung waktu. Nah, sekarang udah nggak di ujung karena udah datang ujungnya. Oke. Sudah. Yang kita tunggu. Malah bulan ini jadi pekan ini. Ya. Saya mau bicara 3 hal supaya ini ketika betul-betul reshuffle kita menerimanya enak untuk ke depan. Ini penyiaran publiknya. Enak itu ya. Datang ke istana dengan senyum, keluar dari kabinet pun juga dengan senyum. Jangan menggerutuk, jangan dongkol, jangan marah. Sayangnya, tetap berterima kasih ke Jokowi itu loh. Iya nggak? Sayangnya dalam ilmu komunikasi politik enaknya itu bukan yang seperti itu gitu. Enaknya itu adalah begini, pelan-pelan. Kita kutip kalimatnya Ibu Mega pada waktu pidato kemarin. Yang kemarin ya di ini ulang tahun. mutakhir jadinya. Pak Jokowi itu kayak gitu loh, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Kasihan gitu dah, ya. artinya? Iya Pak Jokowi kalau nggak ada Nasdem dulu, kasihan dah juga. Loh maksud saya, dalam konteks hak prerogatif, ketika ada presidensial threshold dan partai tidak bisa mengusung sendirian, ada hak mengusung namanya. Ada hak mengusung. Iya itu dong. yang Artinya bisa dinyatakan tanpa Nasdem pada waktu itu, ya kan tidak bisa tercapai 20%. Walaupun nanti alasan bisa macam-macam. Wah, kan bisa partai lain dong gitu. Tapi kita tahu di 2014 itu salah satu yang paling awal menyampaikannya itu di awal Maret. Memang yang paling awal. Ya, iya, Yang paling awal. Sebelum PDIP. Enggak, karena saya dengar ada Pandana Baban, ada Pak Agus Ambujiwo pada waktu kongres di Ancol. Kemudian ya, dan Dedication of Life itu dibacakan oleh Pak Jokowi itu 6 September 2013. Sementara pencalonan resmi oleh PDIP itu 14 Maret 2014. Jadi ada urutan-urutannya. Tapi poinnya tadi adalah di samping hak prerogatif ada hak mengusung. Meskipun ada koalisi perubahan. Begitu. Pelan-pelan. Yang lalu kita mengacu ke 2013. Oh, yang 2013 Jadi artinya, awal. seyogyanya memang, ini kan perkembangannya sudah mendekati apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Ngabalin dari KSP nih. Ya, pekan ini. Pak Ngabalin ya, yaitu ketiga menteri sudah dipanggil, gitu ya, Gus Coy ya, dari info yang kita dengar. Nah, tinggal satu ini, bagaimana berdiskusi dengan pimpinan partainya. Tidak mesti pimpinan partainya itu Saya harus jawab datang. ini, Ardianto. Iya. Saya jawab ini. Kenapa? Nanti yang amat terdidik, yang amat terpelas. Saya jawab nanti ini. Nanti ya, jadi artinya kita kasih kesempatan Bang ya, Effendi dulu. sedikit, saya mau menyelesaikan itu satu. Ya, jadi ke depan ini mudah-mudahan seperti itu. Ya. Nah, yang kedua yang agak penting, ketika dianggap satu teman koalisi itu meninggalkan koalisi. Ini ada persoalan dengan sistem pemilu kita, setidaknya Kang Ujang dalam konteks waktu. Jadi lihat ini, presiden itu akan diganti oleh presiden baru atau ada pelantikan presiden baru 20 Oktober 2024. Pemilu presiden 14 Februari 2024. Ya kan? Pendaftaran memang September dan Oktober 2023. Pertanyaannya, ini bagus sebuah eksperimen politik yang ketika dilakukan oleh Nasdem punya macam-macam akibat. Pertanyaan saya adalah, kapankah seseorang di dalam sebuah koalisi itu boleh memunculkan calon presiden yang berbeda? Apakah harus 20 Oktober 2024? Artinya padahal harus, pemilunya 14 Februari 2024. Pendaftarannya memang di September atau Oktober. Nah, saya membayangkan karena ini penyiaran publik, mudah-mudahan di samping nanti alasan-alasan yang betul-betul terjadi pada saat ini, saya mau membayangkan mudah-mudahan di masa depan itu
kalau presiden itu dilantik 20 Oktober, misalnya 2024, maka pemilu kita itu mungkin 20 Juli 2024. Supaya tidak lama lemdak itu loh, masa presiden menunggu. Lalu 1 bulan harus selesai di Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada jadwal untuk pelantikan DPR dan DPD, sehingga presiden bisa dilantik di depan DPR dan DPD. Rentan waktu yang tidak lama. Kemudian Januarinya itu kita berbicara soal pendaftaran partai setahun sebelumnya, Oktober 2023 misalnya. Lalu presiden-presiden itu dideklarasikan, artinya dipilih dan didaftarkan Januari 2024. Tapi itu semacam perubahan bersama, sehingga kita tidak berbicara tentang calon presiden. Tapi ini Bung Efe, ini kan kita bekerja di dalam agenda dan aturan main yang ada sekarang gitu. Justru itu gitu. Nah, ini kan yang jadi kendala gitu. Ini soal praktis saja gitu. Artinya dengan keputusan seperti itu secara politis pasti terganggu gitu. Artinya ketika kita harus berbicara di dalam suatu Andreas Pereira, yang pertama tidak ada peraturan perundangan memang tidak ada, tidak ada peraturan. Tapi kita bicara, makanya kita bicara, ini bukan kita bicara soal peraturan, tapi kita bicara soal bagaimana tadi, makanya saya katakan tadi secara moral dan etik politik. Etika politik. Ada dua etika. Yang pertama di sini adalah ada hak mengusung yang harus diajak juga, sehingga bukan hanya ada presiden-presiden dadakan, menterinya juga jangan dicabut dadakan gitu ya. Nah, pada bagian yang kedua, sedikit lagi Pak Ngabalin, silakan. Yaitu bahwa betul kalau Anda bersama-sama, yang agak mengganggu itu istilah antitesis yang sudah dibantah. Menjadi meskipun semua orang juga tahu memang antitesis. Menjadi istilah perubahan. Itu tetap kurang enak bagi presiden yang lagi petahana. Tiba-tiba teman sejalan menyatakan agak pagi kita butuh perubahan. Walaupun di hidup selalu harus ada perubahan. Yang tidak pernah tidak berubah itu adalah perubahan. Yang jawaban presiden tadi benar kan, bahwa reshuffle itu adalah mungkin. Pak Ngabalin yang mengatakan pekan ini. Tapi mungkin itu artinya selalu benar jawaban itu. Mungkin itu selalu benar. Kita akan kasih Bang Ngabalin kesempatan waktu untuk jawab, tapi kita akan break dulu, Bang. Usai jeda kami akan kembali. Tetap bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Kami kembali saat lagi.